Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dengan nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang terbesar telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Maka sudah layaklah kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, sebab Engkau telah berikan kami kesempatan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memberikan kami napas kehidupan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau gunakan untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami murid dan sahabat murid program menjadi seperti Kristus angkatan yang kelima ini Tuhan. Kami masuk di minggu yang kelima dengan materi mengenal Allah sebagai Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sebagai Bapa kami yang dekat dengan kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami mau terus mendengarkan firman-Mu, mau terus dekat dengan Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau datang, kami mau memuji-muji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji menyembah dan mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang sangat mengasihi kami, Bapak yang telah mengambil pilih kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak Allah. Terima kasih buat identitas yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-Mu. Sebentar kami rindu lebih dalam mengenal kasih karunia-Mu ya firman-Mu. Ambil-alihlah hati dan pikiran kami, Roh-Lah yang mengajari kami. Tutup bungkus tempat ini dan hati kami dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Orang hamba-Mu dengan kemurahan dan baik. Terpujilah Tuhan, bagi-Mu semua segala pujian dan hormat dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita malam ini ya? Amin. Iya. Berapa orang yang jadi murid di tempat ini? Coba angkat tangannya dulu. Murid Kristus. Wah. Ada yeye-nya nggak di tempat ini? Ada yeye-nya? Nggak ada ya. Oke, saya kasih yeye ya. MSK. Kalau saya bilang mau ya. Kan saudara ada di sini karena mau jadi murid Kristus. Ya, saya bilang MSK mau. Ya, terima kasih buat Pak Gembala dan teman-teman hamba Tuhan. Kita bisa saling berbagi ya hari ini. Materi kita yang sangat menarik. Wah, ini saya senang sekali dengan materi ini, Bapak Ibu. Saya disembuhkan di sini. Wah, ketika saya sudah mengalami ini, waduh, luar biasa dalam diri saya secara rohani. Ada terobosan, ada perubahan. Hebat sekali saudara ya. Oke, mengenal Allah sebagai Bapa. Siapa yang sering berdoa bilang sama Allah itu Bapa? Coba dengar. Mana lebih banyak bilang Allah itu Tuhan yang baik, Yesus yang baik, atau Bapa yang baik? Baik. Jadi enak bilang Bapa yang baik. Tapi yang sering kan ngomong Roh Kudus atau Tuhan Yesus atau Bapa, mana yang sering? Yang murid? Tuhan Yesus ya. Memang lebih ya. Memang Yesus itu buat baik. Tidak apa-apa. Keterbukaan adalah awal dari Tuhan mulia. Semakin banyak terbuka, semakin banyak yang disembuhkan. Jangan takut terbuka saudara. Ada seorang ibu, dia punya penyakit mata tak di payudara. Datang ke dokter, sakitnya di mana bu? Dia malu di payudaranya. Bagaimana dia? Malu pusing-pusing pak. Oh dikasih obat pusing, sembuh nggak penyakit? Karena nggak terbuka. Di sini
tidak buka-bukaan. Semua yang pahit, yang tidak beres, kita buka sama Yesus. Amin. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 15 ini. Ini materinya 2, 3, ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Perhatikan ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya dulu sering takut, takut gak dapat jodoh, takut gak ada kerjaan. Banyak yang saya takuti dulu. Wah, sekali. Ya, takut. Ya. Ada juga ibu takut baru anaknya sakit, jadi pikir kalau dia takut dia uang dia. Takut dia. Banyak yang ditakuti. Coba. Itu makanya nikmati hubungan jadi bapak. Aduh, anak saya si makanan nggak pernah dikasihkan makanan waktu besok, yang penting itu makanya perlu punya bapak, ayah, dan oleh roh, ya, bukan oleh daging, oleh roh kudus dalam pimpinan roh kita bisa berseru kepada Allah sebagai ya Abba, ya Bapa. Itu panggilan yang paling indah di bumi ini. Saudara yang punya hak bilang Allah itu Bapa. Wow. Panggilan yang paling intim di bumi ini cuma panggilan Bapa. Wow. Bapa. Bisa gak rebahan di pangkuan Bapa? Bisa nggak naik ke pundaknya Bapak? Bisa. Bisa nggak manja-manja sama Bapak? Bisa semua. Yang nggak bisa bikin jahat sama Bapak. Amin. Saya pernah dengar orang Betawi babi kulit yang disorot. Enak banget babi kulit nih, keren. Ih, kalau kita masih jauh, ali aman iban babi. Begitu itu hari Jumat dia akan mencuri. Kalau bilang amanan itu hati-hati, apalagi mang di pendeta, jangan bilang si aman. Ya. Si aman itu. Bapak, saya kalau dengar orang panggil Bapak itu, waduh, itu keren. Kenapa keren panggil Allah itu sebagai Bapak? Karena Bapak itu artinya sumber. Abba itu punya pengertian yang paling penting, dia sumberku. Jadi kalau engkau panggil ya Bapak, engkau sudah bilang engkau adalah sumberku, sumber hidupku, sumber keuanganku, sumber semuanya sumber. Enak nggak panggil Allah sebagai Bapak? Enak, kata orang Jawa, orang Surabaya, enak gitu. Mau, ini kerinduan Allah ini loh, bukan sekedar kerinduan saudara yang ada di hati Tuhan, di hati Allah hari ini. Kita semua yang telah menjadi percaya dapat mengenal Dia, mengenal itu bukan kenal Jokowi, mengenal itu maksudnya mengalami, seperti anak saya di rumah mengalami saya, mengalami, ya. Dia sebagai Bapa supaya apa? Supaya kita memiliki keintiman, persekutuan. Tahu bersekutu, berteman, bersahabat, ya. Kita punya hubungan intim seperti kita punya sahabat dekat, gitu, ya. Aku mau ngomong sama si Ida, aku mau ngomong sama si Lai, aku enak kalau ngomong sama dia, dia mengerti aku. Bapak di surga lebih lagi, lebih lagi. Dia bukan hanya mengerti, dia bisa tolong kita. Dia bisa tolong kita. Ya, itulah. Makanya kerinduan Allah kita obatnya dapat mengalami
Dia sebagai Bapa supaya kita memiliki inti, nggak takut datang ke gereja. Ngapain itu datang ke gereja? Ya ketemu Bapa. Mau cepat-cepat datang. Ya, kalau hubungan kita ada dengan Allah sebagai Bapa, mau doa, baca kitab, semua menyenangkan, semua enak. Tapi kalau hubungannya nggak ada, lama kali lah yang dibalik. Kalau jangan ada di belakang, selalu ke belakang ya. Kalau jangan ada di samping, selalu ke samping ya. Kalau jangan ada di depan, bukan lihat depan, lihat jam. Di sini nggak ada, nggak ada yang ngaku nih. Bapak dalam bahasa Ibrani disebut Abba. Berarti apa? Sumber. Ini sumbermu. Ada sumber yang kuat, namanya Bapa di surga. Sumber, ya. Sumber saya Tuhan Yesus. Bapa di surga itu sumber saya. Kalau ada apa, saya ngadu sama sumber. Allah sebagai sumber, Ia menginginkan kita terhubung dengan Dia agar kita menikmati kasih-Nya, kebaikannya, dan mengetahui rancangan. Intinya, kalau saudara bisa terhubung baik dengan Allah sebagai Bapa, hidupmu luar biasa. Iya, luar biasa. Hubunganmu akan bertumbuh dengan cepat. Bagus sekali pertumbuhan. Nah, kalau ada orang nggak bertumbuh, itu ada hubungan yang salah, yang kurang harmonis dengan Bapa. Perhatikan orang yang intim dengan Bapa, ya, itu orangnya kuat, percaya diri, besar, hebat, saudara. Karena Bapaknya hebat, Bapaknya luar biasa. Itu makanya kita mesti terhubung. Nah, tapi sayang sekali, walaupun begitu, banyak juga orang kesulitan. Kenapa ya saya kesulitan? Ya, untuk bertumbuh. Kenapa saya kesulitan untuk mengampuni? Aduh, memang mengampuni itu perintah Tuhan, tapi sulit. Kenapa saya sulit kali memberi? Aduh, memang memberi katanya pasti diberkati, tapi saya sulit. Kenapa saya mudah tersinggung? Apalagi sama bapaknya anak awali. Kenapa saya mudah marah sama teman? Kenapa? Itu semua karena hubungan dengan Allah sebagai Bapa kurang inti, kurang kuat gitu. Ada yang menghambat, saudara. Ya, ada yang menghambat. Ya. Ada seorang gadis, ya, dia kalau doa gak mau bilang Allah sebagai Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Kau sangat baik. Kalau bilang Bapa, Tuhan serak ya. Kurang enak, pas bilangnya Tuhan Yesus yang luar biasa, Kau sangat baik, Kau hebat. Nah, dia lebih suka bilang Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus, kadang-kadang Roh Kudus. Udah jadi gereja karismatik, udah melayani lagi, saudara. Nah, masalahnya apa? Kalau kita cinta dunia, akibatnya apa? Kasih kepada Tuhan itu terbatas, berkurang. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, kalau kita mengasihi dunia itu artinya orang yang masih berpusat sama diri sendiri, berpusat sama diri sendiri, sentralnya dirinya. Makanya orang ini berusaha membangun dirinya untuk supaya dirinya merasa berharga, diterima, diakui. Manusia berusaha membangun dirinya baik secara yang baik maupun secara yang buruk. Ya, membangun, berpusat, egosentris. Oke, egosentris. Ya. Jadi kalau orang yang egosentris ini dia bisa memakan Tuhan.
Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, berkati aku. Doanya berkat terus. Berkat usaha, enggak diberkati kecewa sama Tuhan. Ya, kenapa dia ingin diberkati? Supaya dia merasa berharga, merasa hebat, bisa begini, bisa begitu. Ya. Perhatikan orang yang masih berpusat sama diri sendiri, itulah yang mudah tersinggung itu, mudah marah. Harga dirinya selalu dipertanyakan. Mana harga diriku? Jadi orang yang cinta dunia itu tidak bisa mencintai Tuhan dengan tulus. Menggunakan Tuhan, ya, menggunakan orang lain, menggunakan siapa saja demi kepentingan diri. Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Ini kan memuaskan daging, memuaskan diri sendiri. Apa lagi? Iya. Apa lagi? Keangkuhan hidup. Ini kan bicara diri sendiri. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makanya godaan iblis yang pertama di Taman Eden, kalau kau makan buah ini Hawa, kau langsung iblis mengarahkan mata dan pikirannya si Hawa itu kepada diri. Kau akan jadi seperti Allah. Wah, aku di gereja gak dipandang. Memangnya cuma itu gereja. Wah, padahal korbanku banyak. Aduh. Ya, orang yang masih berpusat sama aku itu susah dia mengenal Allah sebagai Bapa. Kalau kita cinta dunia, akibatnya ini, coba sikap perilakunya ada dua hal. Nah, contohnya ini si bungsu, tahu ya si bungsu ya? Nah, ini si bungsu adalah orang yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi aku. Waduh. Ini kurang ajar, ini kurang asam, kurang gula, kurang semua. Bapak masih hidup, minta waris? Iya. Siapa yang berani minta warisan bapaknya masih hidup? Berani kita kan? Ini berani. Ya? Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang apa yang dilakukannya? Memutuskan hubungan dengan Bapa. Putus hubungan dengan Bapa. Wah. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, spirit independen. Spirit independen ini maksudnya tidak mau dipimpin. Ini kalau daya tarik dunia ada pada dia kuat, mengasihi dirinya sendiri, berdosa sama dirinya, dia nggak aman. Dia nggak aman dipimpin orang lain. Ya. Dia lebih aman kalau dia memisahkan diri. Spirit independen. Kalau dia istri nggak mau tunduk sama suami. Kalau dia suami nggak mau juga tunduk sama otoritasnya, orang tua. Ya, kalau di gereja hanya sebagai pendengar saja, nggak mau terlibat, jadi penonton. Ya. Tidak mau diarahkan, dipimpin oleh otoritas. Dia sangat rentan dengan otoritas. Hidup menuruti kemauannya sendiri, merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ini akibatnya. Makanya anak itu pergi meninggalkan bapaknya. Jadi dia nggak menikmati hubungan dengan bapaknya. Tidak mau bergantung. Ya. Padahal otoritas itu berguna buat kita sebagai payung. Ada nggak payung? Kalau ada payung, coba dia berikan dulu payung, Pak. Kita contoh, Pak. Fungsi otoritas itu dalam hidup kita itu adalah payung. Apa Bapak Ibu? Payung. Payung itu gunanya ngapain? Jadi kalau saudara punya otoritas, itu adalah pertolongan yang hebat dalam hidup sebagai payung. Kalau orang pakai payung, bagaimana? Begini atau begini? Pernah lihat orang pakai payung begini?
spirit independen, nggak mau begini. Kalau datang hujan, dia tenang. Kalau datang panas, dia tenang. Makanya ciri-cirinya orang spirit independen itu mudah gelisah, mudah terganggu, gelisah hatinya. Kalau Pak, mudah gelisah. Entah kenapa dia nggak nyaman, gelisah dia. Ciri-cirinya gitu. Kalau orang bilang, kenapa kok gelisah ya? Ini ada masalah dengan otoriter. Orang independen dan suka menghakimi, khususnya para pemimpin. Suka menyalahkan. Dia nggak bisa melihat yang baik, selalu yang buruk. Makanya itu selalu begitu. Independen dan selalu merasa diri lebih baik. Nah itu pula lah. Kalau mau dengan orang ini masuk ke dalam satu ruangan, bagus ya ruangannya. Iya, tapi itulah berbeda, nggak cocok. Selalu yang buruk. Selalu yang buruk. Ini spirit independen. Dan yang kedua, cirinya adalah kalau dia cinta dunia, sukanya berpesta pora. Next, pesta pora, bersenang-senang. Apalah yang membuat dia senang? Game berlarut-larut sampai jam 2 malam. Itu bersenang-senang, memuaskan daging. Karena rohnya apa? Nggak terlayani dengan baik. Jadi cari kesenangan yang lain. Kalau dia nggak mencari kesenangan, dia gelisah. Apalah yang membuat dia senang? Nonton telenovela berjam-jam. Wah, dia bisa lakukan apa saja biar cepat di rumah nonton Korea. Termasuk kegiatan di gereja bisa dipercepat. Rupanya nonton film Korea. Wah, artis-artis Korea ditiru-tiru. Padahal orang Korea itu nggak kenal sama dia. Di sini nggak ada itu. Di sana, di sana sini. Dan pesta pora. Kalau dia ayo makan yuk, ore, ayo jalan-jalan yuk, ore. Tapi nggak mau korban. Saya di sini nggak ada, sana yang itu ciri-ciri cinta dunia. Dia nggak cinta Bapak, nggak mengalami hubungan dengan Bapak. Dia lapar. Jadi dia karena dia lapar, selalu tolong dong perhatikan aku, tolong dong hargai aku, tolong dong aku nggak dikunjungi, tolong dong aku nggak ditengok waktu di salam. Enggak, aku gara-gara kurang miskin. Tolong dong, aku gak pernah dikunjungi karena itu. Haus, vakum cleaner. Tahu vakum cleaner? Vakum cleaner itu kan penghisap sampah. Aku berteman supaya dia ada manfaat yang kuambil. Ada yang kuambil. Karena memang lapar. Sukanya ingin berpesta, menyenangkan daging. Apa saja akan dilakukan. Lapar. Itulah ciri orang yang hubungannya dengan Allah sebagai Bapa tidak bagus. Dia akan cinta dunia dan mencoba dengan dunia dia menemukan sesuatu yang membuat dia bahagia. Semakin dia cari, semakin tidak dapat. Ada seorang musafir jalan di padang gurun. Sudah ada peta, kamu jalaninya, jangan menimbang dari sini ya. Supaya kamu sampai di tujuan dengan selamat, tepat dengan waktunya. Iya. Ketika dia jalan di padang gurun, nggak tahan dia kan merasa laparnya, hausnya. Tapi dia dengan nasihat terus jalan. Ketika dia jalan terus, rupanya di tengah jalan dia lihat di tempat jauh, sekitar beberapa meter dari jalan dia, seperti ada danau, ada saung. Wow. Kalau aku kesana minum, aku berlari. Lalu dia datangi tempat itu. Ternyata nggak ada. Didatangi lagi, nggak ada. Makin jauh. Ternyata itu cuma fata kalau udara
udara kena panas matahari di atas permukaan pasir, itu kelihatan seperti binti-binti air. Kalau saudara di aspal jalan tol itu panas matahari dari jauh seperti aspal itu berair, itu udara terkena sama panas matahari jadi berubah semacam warna air. Jadi dia tersesat, mau balik ke jalan sesungguhnya udah kejauhan, akhirnya mati lah dia. Begitulah kita dengan dunia. Kita coba puaskan dengan dunia, dengan uang, dengan harta, dengan ini. Kita pikir kita bahagia, ternyata nggak dapat apa-apa, kosong jiwa. Jadi sebelum tersesat lebih jauh, putuskan hubungan dengan dunia. Jangan takut, putuskan hubungan dengan dunia. Lalu yang kedua, yang membuat hubungan dengan Bapa itu tidak bagus, ya, adalah persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa karena pengalaman buruk di bumi dengan Bapa di bumi. Dia mempunyai persepsi yang buruk dengan Bapa di surga karena hubungannya dengan Bapa di bumi tidak bagus. Kalau saya di Medan, Pak Halimau, itu ditekankan dulu, Bapak orang tua itu adalah pengganti Tuhan di bumi, hormati. Tapi saya melihat sikapnya tidak seperti Tuhan. Sikapnya ada dua gambaran Bapa di bumi yang bisa kita alami, yang membuat kita terluka, yang akhirnya membuat gambar Allah sebagai Bapa jadi tidak baik. Ya, coba yang pertama, kita seringkali memiliki persepsi yang salah tentang Allah karena kita menyamakan perilaku Bapa jasmani yang salah dengan Allah Bapa. Apa saja perilaku Bapa jasmani yang salah? Yang pertama, tidak berkomitmen. Saya tahu Allah itu baik, tapi karena ada dosa di dalam diri saya tentang hubungan saya dengan Bapa di bumi, maka dosa itu selalu menjadi pengaruh dalam mata rohani saya untuk melihat Allah sebagai Bapa. Tahu nggak dosa itu? Dosa itu tersimpan di alam bawah sadar kita, dan itu nggak bisa dihapus dengan melupakannya. Alam sadar kita dan alam bawah sadar kita yang mengatur seluruh aktivitas kita, baik jantung yang berdetak, organ tubuh kita, itu dikendalikan oleh alam bawah sadar, bukan oleh alam sadar. Dan alam bawah sadar itu di bawah, di situ tersimpan banyak informasi, terutama informasi hubungan kita dengan Bapa di bumi. Kalau informasinya hubungannya tidak harmonis dengan Bapa di bumi, maka informasi itu akan selalu menjadi pengganggu, menjadi alat untuk melihat Allah sebagai Bapa. Jadi kalau Bapaknya itu keras, ya, tukang marah, wah, siapa Bapaknya yang keras kayak militer? Kalau Bapaknya datang ke rumah, ya, Bapak sudah datang. Wah, ada yang lari ke dapur pura-pura ngambil sapu. Padahal tadi lagi main handphone. Ada yang pura-pura cuci piring, ada yang pura-pura buka buku untuk baca-baca. Lalu tiba-tiba sunyi saja. Ada itu jenis Bapak seperti itu. Saya dulu punya Bapak sangat keras, sangat keras. Saya dididik dengan pukul-pukul kayu-kayu, mulai dari SD sampai saya SMA masuk dipukul. Jadi saya nggak bisa menikmati hubungan dengan Allah sebagai Bapa, sebagai sumber buat saya. Saya tahu Tuhan itu baik, tapi menikmatinya sebagai Bapa nggak bisa. Karena pengalaman saya tentang Bapa di bumi, saya tidak tahu ya, itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi
ya Bapak kami yang surga, itu biasa saja emosi saya, perasaan saya. Bapak kami, saya nggak nikmati. Oh Bapak yang baik, oh Bapak yang pasti memelihara saya, nggak ada itu. Saya hafal Bapak kami yang di surga di kursi, tapi dalam batinku, apa iya ya Bapak mau mendengar doaku, apa iya ya Bapak mau menolong? Nggak ada. Pikiran saya begitu. Tak mungkin lah Bapak mau menolong aku, orang aku berdosa kok, orang aku banyak kesalahan kok. Jadi nggak bisa beriman. Pasti Tuhan menolong saya, nggak ada itu. Pasti Tuhan memberkati semua, nggak ada itu. Pasti Bapak memberkati aku berlimpah, nggak ada itu. Jadi nggak ada iman. Gagal. Saya dulu paling bertahan kerja di perusahaan itu 3 bulan. Sebagus-bagusnya perusahaan 3 bulan paling lama. Udah hebat itu kalau bisa 5 bulan. Oke, kok banyak perusahaan yang saya masuki. Dan akar masalahnya saya nggak tahu. Ternyata hubungan saya dengan Bapak. Ada anak-anak kalau Bapak itu pergi, hore, kenapa hore? Bapak sudah pergi aja. Rasanya bebas dulu. Kalau udah Bapaknya datang, wah, dia bisa tahu itu suara Honda Bapaknya atau bukan. Kok tahu Bapak datang? Aku nggak perasaan sama dia datang. Suara eskornya itu. Oh iya. Kalau Bapaknya pemarah, soket militer. Wah, siapa semua kena marah kalau ada saya. Ya? Saya perintah dipanggil oleh orang tua saya, nama saya. Sabsio. Pasti ada yang salah. Karena saya nggak pernah dipanggil kalau ada yang bagus. Selalu ada yang salah. Jadi nama saya nggak suka kalau nama saya dipanggil. Sabsio, aku harap apa lagi yang salah. Aduh, kenapa ini? Nggak pernah saya dipanggil kalau semuanya bagus. Jadi ciri-ciri kalau nama saya dipanggil pasti ada yang salah, pasti ada yang salah. Jadi kalau nama saya dipanggil mana-mana, saya jatuh. Dia bukan Papa saya yang panggil. Dan saya jadi hubungan sama dulu ya, Papa ini. Ada lagi Papa yang jenis kedua, namanya Bapak Gampangan. Bapak Gampangan ini nggak terlalu peduli dengan anak-anaknya, nggak pernah menegur, nggak pernah menasehati. Ya, supaya lagi itu dikasih game, dikasih handphone, dikasih uang jajan, bebas, nggak pernah dinasehati. Bapak Gampangan. Nah, orang ini jadi lost control. Ya, tahu lost control? Dia ngapain tiba-tiba hamil. Anak kita hamil, ya udah, apa dulu dikawinkan aja. Tapi nggak mau, ya udah jangan jadinya. Nggak ada koreksi. Ya. Jadi orang ini nggak suka aturan, ya bebas, lost control. Apa yang saudara alami dengan Bapak? Kalau kita pernah terluka dengan Bapak di bumi, kita mesti selesaikan. Bisa katakan amin? Kalau bisa selesaikan hubungan kita dengan Bapak di bumi, kalau memang kita mengalami pengalaman duka, itu disembuhkan. Kalau kita mau disembuhkan, caranya gimana? Coba. Terus, ya. Next. Yang pertama kita harus menyadari, sadar. Kenapa ya saya begini? Sadar. Kalau nggak sadar, nggak bisa mengadakan pengakuan. Paling sulit dosa yang diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Kenapa nggak orang nggak bebas? Karena nggak mau mengakui. Seperti tadi di awal saya bilang, mana sakit bu? Dia kan sakit payudara. Malu dia ngaku. Dia bilang kepala, dia bilang lutut. Dikasih obat lutut, dikasih obat kepala. Semua nggak sakit. Jadi jangan malu. Untuk menyadari itu kita mesti rendah hati. Rendah hati. Mau rendah hati mengakuinya? Seperti tadi, mau. Mantap mau. Terbukalah sama Tuhan. Apa dosa kita? Saya dulu awal saya mengalami pemulihan ini hati Bapak ini. Ya, saya dengar sebuah kesaksian. Ya, kesaksiannya dulu. Satu kali ada seorang
ini jadi pendeta, suaranya keras dan kasar, suka marah sama jemaat di gereja, tradisi gereja. Lalu satu kali saudara diadakan camp. Lalu setelah diadakan camp, dia maju ke depan. Waktu ke depan, saya tidak mau mengampuni. Dia menjerit dengan keras. Ya, itu para pendua bisa dilipat, buang, terlempar. Saya tidak mau mengampuni. Lalu pembicara itu pelan-pelan doakan dengan tubuh, Roh Kudus menjaga dia. Jika Roh Kudus menjaga dia, berkati. Rupanya dia punya pengalaman dengan bapaknya yang sangat kasar. Bapaknya kepala suku di pedalaman gereja. Jadi dia waktu anak disuruh menggembalakan babi. Babi ini banyak sekali. Lalu teman-temannya bilang, babi bapak bukan banyak. Mana pada dihidup, kita potong satu. Lalu pikir dia itu, mana lawan gede di bapak babi ini? Dipotong mereka satu, pesta mereka. Pulang, bapaknya selalu naik di atas rumahnya itu, lalu selalu menghitung babinya dengan cepat. Kurang satu. Oh, dipanggil namanya. Nah, mana babi satu? Itu kudu saya kasih tahu. Dia diam karena bapaknya kan kepala suku pemarah. Karena dia diam, warga udah mulai datang sore-sore. Wah, dia merasa malu harga dirinya karena nggak dijawab. Dibenak sama bapaknya. Wah, diancam. Ketika diancam dia nangis. Oh, makin nangis makin dihajar. Panik, marahnya itu tinggi sekali. Ya, istrinya banyak, cuma dia ada di pinggir-pinggir sama masyarakatnya. Udah sepanjangnya marahnya udah tinggi karena anak ini nggak mau jawab, merasa dipermalukan. Kepala suku, wah kayaknya ditengok masyarakat ini. Dan dia menunjukkan ketegasannya. Dia potong telinga, ketika itu disuruh makan. Waduh, dia nangis, pingsan, dipaksa makan golongan, dibunuh. Lebih baik kamu mati daripada babi. Babi itu banyak barang berharga. Ya. Lalu setelah selesai tinggalkan bapaknya, mamanya peluk dia, yang warga peluk dia, diobati beberapa hari, lalu dipikir dalam hati, saya tidak mau tinggal di sini. Satu malam dia lari, sejauh-jauhnya dia lari terus dari tengah-tengah hutan itu lari menuju ke kota. Di kota dia pingsan, nggak makan, lalu ditemukan oleh seorang batu pendeta. Dia jadi pendeta, dan jadi pendeta yang terbuka. Ketika dia terbuka dengan pengalaman, maka dia minta untuk mengampuni seperti Yesus mati untuk kita. Ketika dia lepaskan pengampunan, dia mengalami kelegaan yang pertama sekali. Dan dia berdoa buat bapaknya. Singkat cerita, oleh anugerah Tuhan, bapaknya udah tua di satu tempat, datang ke kota, yang digerakkan Tuhan untuk mencari anak. Mereka ketemu dan berpelukan. Jadi ketika mereka dijamah Roh Kudus menyadari kesalahan dan pemulihan, bapak ini jadi pendeta dulu. Dia tidak lagi suka marah-marah. Dia pun mengasihi. Jadi ceritanya sekarang mau apa? Menyadari keadaan. Coba sadari keadaan. Bagaimana keadaan secara awal? Apakah kamu susah bertumbuh atau lambat bertumbuh, nggak suka berdoa lama-lama, atau banyak doa nggak dijawab? Coba lihat secara rohani kondisinya bagaimana. Apakah sering ketakutan, kecemasan dengan keadaan, kurang berani beriman? Ya. Coba, itu perlu disadari. Ya, seperti anak itu dia sadar keadaannya, lalu dia menyadari keadaannya, katanya betapa badannya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini anak yang tadi meninggalkan bapaknya. Ya, keadaannya sudah bangkrut. Dia bahkan harus kasih makan babi, ya, dan makanan babi menjadi makanannya. Aku akan bangkit dan pergi kepada apa? Bapakku. Kembali hubungannya diberikan dengan Bapak. Aku mau dengan Bapak. Jadi hubungan kita dengan Bapak. Ketika saya mengalami pertama kali mendengar hati Bapak ini, saya duduk di belakang.
suruh maju ke depan saya nggak maju-maju, mau sekali. Saya malu ketahuan dosa saya sebagai mahasiswa. Jadi dorongan untuk diri itu buat saya cepat waktu itu. Tapi Roh Kudus nggak selesai dengan saya. Udah selesai di seminar, di tempat tidur Roh Kudus terus mendorong saya lari ke ruang doa sendirian dan menangis sejadi-jadinya. Saya pernah dicek sama orang tua saya, tapi dikali. Saya pernah mau dibunuh. Papa saya itu mantan dukun. Dukunnya bukan dukun mengobati, dukun sakti gitu. Jadi dulu kami di Medan tahun 82, ya orang-orang di terminal Sabu itu datang minta ilmu. Karena papa saya ini dapatnya di Aceh, ya. Jadi kuburkan 7 hari dengan bambu ke atas. Jadi dari roh halus itu pakai peci dan ajarin. Jadi dia di alam bawah diajari. Bukunya sampai segini ditulisin ilmu mantra-mantra. Jadi papa saya sempat tidak agama, sempat punya istri di sana, orang Aceh juga. Jadi orang Aceh itu kasih hadiah sama papa saya karena papa saya nggak bisa diganggu. Waktu kami mau dulu anak-anak ke sana untuk menarik kembali papa kami sama mama saya, dibawa. Terus di dalam mama saya nangis, aduh mandung yang kami lewati itu hutan belukar, hutan kayu-kayu. Wah, ngeri. Saya lihat di situ ada namanya dulu di sana babiat ya, singa, harimau, gajah. Dulu tahun 70-an. Jadi ketika dia berhasil keluar di sana karena dibujuk sama mama saya ini luar biasa. Biarpun dia tahu ada istrinya, ada anaknya di situ di tengah hutan, ya, ditinggalkanlah semuanya itu dan tidak balik-balik. Itu ada peraturan dan ada rencana Tuhan buat papa saya untuk mengenal Tuhan. Jadi kami dididik dengan kekerasan. Saya mengalami ketakutan karena walaupun belajar sedikit nggak bisa awal nggak bisa. Waktu sampai segini di gunung-gunung, wah, dia bisa tahu. Jadi nggak bisa saya lawan, nggak bisa saya hadapi, habis saya. Jadi kalau saya mengadu tentang adik saya dimarahi. Jadi saya terluka sekali, sangat terluka. Jadi pada hari saya mendengar seminar hati Bapak ini, saya nggak maju, tapi saya berdoa ke ruang atas, doa di situ. Mulai dari jam 10 malam saya doa, tiba-tiba saya lihat sebuah film. Film itu seperti sebuah peristiwa waktu saya masih umur sekitar 2-3 tahun. Jadi papa saya Samosir, ya, bawa saya dari gunung, ya, kami kan Samosir, lari-lari, saya di pundaknya, lari ke Kedai. Di sana ada setiap pagi minum kopi sama latte, ya. Saya ditaruhnya di atas meja, dan lalu orang-orang tua datang ke saya ngasih kue latte. Dibilanglah nama saya, nama bapak saya, dikemas-kemasin. Lalu ada suara bilang sama saya begini, papamu itu aslinya sayang sama mama, tapi dia karena tidak mengenal aku, dia tidak tahu berbuat baik kepada aku. Jadi hati saya yang jauh menolak bapak saya itu dikembalikan Tuhan. Saya jadi jatuh cinta untuk pertama sekali sama bapak saya, ya. Jadi semua pahit yang menangan, semua luka pahit, rasa kebencian, dendam, amarah, segala macam itu seperti dioperasi dan dikeluarkan, diambil dan diganti dengan yang lain, gambaran Bapak. Itu selesai saya berdoa jam 3. Saya ambil kertas, lari saya ke kamar, malam saudara. Saya tulis doa pertama, surat pertama kali mohon pengampunan Bapak. Di situ saya tulis saya bangga dari anaknya, saya bangga, saya senang, saya mengasihi, saya akan pulang dan akan memeluknya. Semua surat tentang penyesalan, kemarahan, kebencian yang ada dan mohon pengampunan. Tiba-tiba saudara, kami udah akhir semester, ada orang, kami semua udah diutus, tinggal saya nggak diutus karena tinggal saya belum pergi. Ya, boleh kemana-mana pergi, boleh minta utusan. Saya nggak pergi karena nggak ada ongkos, nggak ada uang. Dan saya kuliah memang nggak pernah biaya, nggak ada uangnya, ya. Lalu waktu itu tinggal saya lah, satu orang di kampus. Saya pergi ke habis ibadah, saya pergi ke asrama untuk makan, asrama putri, di asrama putra. Tiba-tiba di tengah jalan ada jemaat, ya, orang teman keluar dari mobil. Nak, kamu yang namanya Ramsia? Iya Cik. Dari mana? Tuhan suruh saya kasih kamu duit. Kamu perlu ya? Tapi saya nggak tahu apa.
kasih duit, saya langsung pesan tiket. Saya pulang dan saya doa, Tuhan, kalau saya pulang, saya mau yang buka pintu pertama kali adalah papa saya. Ketika dia buka pintu, ya, itu bukan mama saya buka, itu bukan adik saya, papa saya buka. Waduh, hati yang sudah sembuh itu memeluk papa sekuat-kuatnya. Saya cium, saya peluk, ya, saya sujud di kakinya. Saya mencintai untuk pertama sekali. Kasih kebohongan begitu pun. Dan mulai dari situ, secara lain saya bertumbuh. Dulu gambar diri saya buruk sekali. Saya orang pemalu yang bider dan mudah tersinggung, mudah marah. Karena saya disembuhkan di situ, saya lolos bisa selesai kuliah. Ada hati yang baru, hubungan dengan Allah sebagai bapak. Semua kebutuhan saya tercukupi. Saya nggak pernah bilang, tapi setiap kali saya mengadu kepada bapak, selalu ada. Sampai hari ini dalam pelayanan, saya melihat kehadiran Allah sebagai bapak untuk memberikan, untuk mungkin, untuk menolong, untuk menyertai. Karena itu, mari kita mulai sadari dan datang kepada Bapa. Ya, lihat anak ini ketika datang kepada Bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku juga layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadi kalau aku sebagai salah satu orang tua. Terus lanjut. Ya. Ketika dia datang kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata apa? Kasihlah bawa kemari juga yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu itu sembilan dia dan marilah kita makan dan bersuka. Jadi Bapa, ketika kita kembali kepada Bapa menerima kita dengan sepenuhnya dan memulihkan hidup kita, status kita sebagai anak, hak kita sebagai anak. Tahu caranya? Bapak itu ketika kembali. Coba kita lihat lagi. Lanjut. Boleh lihat, boleh lihat Lukas tadi, makan mayat orang untuk mengisi. Begitu mengerikan sekali. Tapi ketika dia ikuti seminar hati Bapak, kepalanya dia gak tuntas. Dia balik. Tembak kepala, kau bukan berguna. Tembak kepala sekarang. Sampai istrinya ketakutan. Pestolnya dikosongkan di jauh. Pagi-pagi takut telepon. Belum terima. Ketika datang ke gereja, datang. Kami doakan di lantai 3. Gak ada apa-apa. Bawa ke bawah. Lalu saya tanya, Tuhan apa itu? Dia terluka dengan mamanya dan belum diberes. Saya tanya, jujur, bagaimana dengan papa dan atau mama? Iya Pak, betul. Mama dulu waktu saya masih istri, dia bilang saya bukan anaknya. Saya tinggal di rumah opung saya. Waktu kecil, lama di rumah opung saya. Setelah di rumah opung saya, mama saya tarik saya ke rumah. Di rumah saya suka bantu mama, karena saya di rumah opung begini. Saya temani mama belanja, tapi awal-awal saya nakal. Lalu mama saya bilang saya ini hanya ditukar dengan beras atau apa. Jadi saya pikir saya bukan anaknya. Jadi selalu saya tanya, "Ma, siapa nama mama aku?" Bilang mama. Kau anakku. Tapi kata-kata dia bukan anak, hanya ditukar dengan sebuah benda tertancap di alam saudara. Dia berusaha sekolah, masuk polisi. Kalau lulus polisi dia kata, "Ma, siapa mama aku? Kasih tahu lah, Ma. Aku cari, Ma. Anakku yang kau. Supaya baik-baiknya abang-abang itu anakku yang kau." Gak terima. Dia belajar ini, dia belajar segala macam untuk cari mama. Sampai detik itu, lalu saya bilang, "Mau gak mengatur mama?" Ampun. Saya tutup dia untuk mengatur mama. Tiba-tiba seperti ada urusan gitu, terus saya bantu pergi. Habis pas doa, tiba-tiba mamanya telepon dari dia. Wah, ini konfirmasi Roh Kudus. Langsung angkat. Maaf, nangis dia pun itu. Maafkan aku bertahun-tahun gak percaya mama dalam mamaku. Sekarang aku mau percaya. Mamanya pun nangis di sana. Pulihkan, datanglah mamanya di sini. Ikulah yang sekali itu, pulihkan keluarganya satu persatu. Mereka dipulihkan. Jadi pengampunan itu sekecil apapun pengalaman kita dengan Bapa di bumi, sekecil apapun, mari kita bawa sama Tuhan. Kadang-kadang dia tersimpan dalam saudara kita, dan kita nggak tahu. Hanya Yesus
minta Roh Kudus supaya cuma buka Bapa. Satu hal supaya kita terhubung intim dengan Dia, menikmati Dia tiap hari, bercerita dengan Dia, mengadu kepada, mengandalkan Dia, mengandalkan Dia dalam segala hal. Terhadap masa depan, Bapa sedang menunggu kita dengan tangan terbuka. Anak-anakku, satu hal kebanggaan Bapa kalau kita percaya Dia Bapa. Dia sangat rela untuk menolong. Dia mau mempermalukan dirinya demi mengembalikan hati kita kepada-Nya. Surga merindukan kehadiran kita. Dia tinggalkan semuanya itu. Dan Kudus bukakan apa yang pernah terjadi kepada kami dan kami mungkin sudah melupakan. Tapi dosa itu masih ada di dalam bawah sadar kami. Kami tidak mau dosa itu mempengaruhi dan mengendalikan sikap kami, terutama kepada Engkau. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Bapa, sembuhkan kami hari ini. Dalam nama Yesus, tetap dalam hadirat-Mu, tetap dalam hadirat-Mu. Biar Kau Kudus itu, biar Kau Kudus. Terima kasih. Biar Kau Kudus. Kasih bersiaran. Tapi hari ini saya ada di depan kalian semuanya, memohon maaf atas segala tingkah laku saya sebagai bapak yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kalian semuanya. Hari ini saya mohon supaya setiap kalian mengampuni dan menerima setiap kesalahan dan pelanggaran saya. Terima kasih Tuhan yang memuliakan. Identitas sebagai anak dipulihkan, diteguhkan, diterima. Mulai malam ini terjadi terobosan dalam nama Yesus. Hati Bapa dikembalikan kepada anak-anak dan hati anak-anak dikembalikan kepada Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus diteguhkan, diteguhkan, ya diteguhkan. Hati anak diteguhkan kepada anak pewaris dan segala janji bagi adalah anak yang pewaris. Waris, amin. Waris dari janji-janji, semua janji
Bapa, Dia kembalikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hati Bapa dipulihkan. Amin. Kasih Bapa mengalir darah Yesus, 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 ya Bapa. Amin, 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 amin. Haleluya. Hati Bapa dipulihkan. Benar, ya hati Bapa dipulihkan, dikembalikan. Ya, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bagi saudara kami. Oh, haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Apa ya Bapa? Apa ya Bapa? Apa ya Bapa? Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Amin Bapa. Amin Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih 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 Bapa. Hati Bapa dikembalikan kepada Allah. Dan hati Bapa dikembalikan kepada Bapa. Hubungan kami dipulihkan. Kami boleh melangkah kepada Allah dengan baik. Hati kami penuh dengan kasih Bapa. Hati kami melimpah dengan berkat Bapa. Terima kasih 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 Bapa. Hati Bapa. Hati Bapa melimpah. Hati Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Berkat Tuhan bersama kita. Hati Bapa. Hati Bapa. Api kebenaran. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Setiap kami di tempat ini, kami boleh pulang sebagai orang yang merdeka. Kami akan mengalami hubungan yang intim dengan Allah sebagai Bapa. Kami disempurkan. Kami punya Bapa, punya sumber. Setiap hari kami akan panggil Bapa. Apa ya Bapa? Sumber kami segala, sumber kehidupan kami. Kami tidak akan kekurangan. Kami terpelihara oleh Bapa. Oleh Bapa kami akan bertumbuh. Kami terus bertumbuh. Semakin mengasihi Dia, semakin cinta Bapa. Dalam nama Yesus, kasih akan Bapa limpah di hati kami. Berkati tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati.